Itu dalam waktu kurang lebih 40 juta itu kayaknya cuma sejam setengah mas. Sampai bulan Januari kemarin itu, saya punya hutang kurang lebih 150 juta mas. Kurang lebih sekitar 1,1 miliar itu saya masukin ke situ mas. Kalau saya sih mulai tahun pas corona ya, tahun 2020. Saya baru lulus kuliah itu Mas Budi, ya kan? Saya baru lulus kuliah. Alhamdulillah itu saya dapat kerjaan, ya kan? Masih UMR lah, ya masih UMR. Saya di Bekasi, jadi masih lumayan lah. Gajinya masih di angka 5 jutaan gitu kan. Nah itu saya nggak ada kepikiran sama sekali Mas. Bener-bener nggak ada. Akhirnya berjalan tuh selama COVID itu nggak pernah nyentuh begituan kan. Nah saya nabung, 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 naik naik jabatan dan segala macam, segala macam, segala macam. Itu fokus kerja aja Mas. Namanya anak baru lulus kuliah kan, baru kenal duit, ya kan. Kita baru kenal duit dong, seneng dong Mas. Yang dulunya makan cuma nasi sama telur bisa makan daging kan jadi wah ya kan kayak luar biasa nih gitu kan. Udah nabung, 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 nabung sampai akhirnya di tahun 2022 itu karena saya benar-benar hidup minim ya, frugal ya. Karena dulu saya anak kos yang kesulitan gitu kan. Itu di rekening saya lihat ada 200 juta Mas. Ya kan kayak ini buat apa gitu kan? Buat apa? Itu saya udah di umur 24 setengah lah, hampir 25 ya kan. Satu, saya nggak punya cewek ya kan. Jadi nggak habis buat jajanin, nggak ada gitu kan. Bener-bener saya keep sendiri uang tuh buat saya. Cuma yang saya pertanyakan ini buat apa duit? Buat apa gitu kan? Udah tiba-tiba teman ada yang biasa selalu dimulai dari teman ya mas ya. Pada umumnya selalu dari teman. Dia ngasih tahu ini ada nih. Dan memang itu iklannya lagi banyak-banyak ya. Saya buka Instagram, ada. Saya buka Facebook, ada. Saya buka dulu Twitter, ada. Semua di mana-mana itu masif ya Mas. Bener yang Mas Budi bilang. Itu langsung saya cobalah, ya kan. Saya coba dalam artian, gabut juga nih gitu kan. Duit buat apa sih gitu kan. Kayak saya mau cari adrenalin Mas. Saya nggak punya hobi. Ya kan, saya nggak punya hobi, saya nggak suka main game juga. Kayak yang Mas bilang, saya juga nggak suka main games. Kerjaan saya coba berangkat kerja, pulang tidur, berangkat kerja, pulang tidur, berangkat kerja, pulang tidur, begitu terus sampai 2022. Akhirnya saya cobalah, dalam artian coba adrenalin gitu kan, kali naruh 100 jadi 200 jadi 300 jadi 400 gitu kan. Ngelihat tuh di umum kan banyak yang ngepost tuh kalau sales-sales gitu Mas, ya kan, tergiur lah. Awalnya cuma 100 ribu di tahun 2022 itu bulan kalau nggak salah bulan Februari kalau nggak Maret ya. Itu pas Omikron lagi udah mau kelar tuh, Omikron dulu tuh Mas, ya kan. Nah, udah tuh, udah itu juga pekerjaan saya udah stabil lah Mas. Alhamdulillah saya udah naik tuh selama 2 tahun karena pas corona orang-orang pada nggak bisa masuk karena saya masih bujang dan penuh tenaga gitu kan. Jadi saya kejar-kejar terus, saya naik terus, naik terus, naik terus. Akhirnya kalau boleh jujur nih Mas, itu gaji saya udah di angka 25 Mas untuk ukuran umur 24. Ya kan, 24 tahun, gaji 25 juta, tanpa tanggungan apapun, tanpa apa namanya, tuntutan lah. Saya nggak punya cicilan, saya nggak punya apa gitu kan. Udah jatuh lah ke jurang paling dalam di muka bumi itu mas. Ya kan, saya jatuh tuh. Awalnya kecil mas, cuma 100 ribu saya taruh. Jadi tuh 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu. Saya tarik bisa tuh mas, gitu kan. Kalau begini ngapain kerja capek-capek, bener nggak mas? Ya. Iya nggak? Hmm. Buat apa kerja capek-capek nyari nyari duit 500 ribu sehari, merem nih, bener nggak mas? Hmm. Iya kan? Modal juga nggak gede, udah dong. Saya bilang, wah ini kalau misalkan 100 ribu bisa jadi 500 ribu, bayangin kalau sejuta, jadi 5 juta dong. Iya nggak? Ya kan, bayangin kalau 10 juta, jadi 50 juta dong. Udah. Mulai tahun 2022, saya main, 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 main. Itu masih dikasih menang terus, Mas. Nggak berhenti-berhenti, gitu Hmm. kan. Sampai keluarga saya pun tahu. Keluarga saya tahu dan memaklumi, Mas. Bayangin, keluarga saya tahu dan memaklumi. Karena, jujur aja, setiap saya menang, saya nggak pernah dipakai sendiri, Mas. Saya berbagi. Ya kan? Dan mereka selalu nanya, dari mana? Ini, saya kasih lihat dong. Ya nggak? Ya kan, saya kasih lihat, ini hasil ini, hasil ini. Oh ya udah mereka, ya udah. Cuma mereka selalu ngingetin. Jangan sampai ketagihan, jangan sampai ketagihan, jangan sampai ketagihan, ingat-ingat. Nah udah. Terus tiba-tiba saya mulai berani, Mas. Nah, ini nih, ini mulai titik 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 balik saya yang dulu. Saya punya
uang, saya punya segalanya, saya punya keluar, maksudnya keluarga saya dekat semua gitu kan. Saya mulai main, itu mulai berani naikin mas, mulai berani naikin, mungkin nggak sebesar di luar sana orang-orang ya, cuma mungkin jadi kayak, sebulan bisalah 20 juta kita mainin, 20 juta, 20 juta, 20 juta. Yang awalnya saya punya tabungan, akhirnya saya nggak punya. Karena pengeluaran bulanan juga dipikir-pikir gede juga, gitu kan. Dan yang paling najisnya itu mas, setiap kalah, itu selalu nambah lagi. Selalu. Nggak pernah tuh, kalah udah, kalah udah, kalah udah, gitu. Sampai akhirnya saya di titik nol di tahun kemarin. Benar tahun kemarin 2023. Itu bulan Februari. Juga udah setahun bulat mas. Saya nggak punya apa-apa. Nol. Benar-benar nol. Karena saya selalu main, main, main gitu kan. Nah, tiba-tiba saya kepikiran dong, ah bisa kok dapat lebih. Coba pakai modal orang. Di situ mas, itu titik-titik di mana dari nol ke minus. Apa? Utang. Saya coba, ya kan? Saya coba tuh. Karena saya pikir, saya penghasilan 25 juta. Kayaknya kalau ngutang 50 juta, bisa sih nyicil. Bener nggak mas? Bener nggak? Bener dong, ya kan? Dengan Hmm. harapan gaji utuh, kita buat bayar utang, udah tuh kelar. Harusnya gitu dong hitungannya. Bener nggak? Ya. Ya kan? Realitanya nggak begitu, Mas. Realitanya 180 derajat. Saya pinjem, ya kan? Karena mungkin ya, mutasi rekening saya aktif, terus juga bulanan saya oke. Itu saya dapat limit gede, Mas. Ya kan? Ya. Dapat limit gede tuh. Ya kan? Dapat limit tuh kurang lebih 70 apa 80 gitu. Saya pikir ambil setengahnya aja lah. Udah ambil mas, saya ambil dong. Dikasih gitu kan, bukan dikasih sih, dipinjemin gitu kan, saya ambil, saya olah, saya olah, saya olah, saya olah, habis. Itu dalam waktu kurang lebih 40 juta, itu kayaknya cuma sejam setengah mas, begini dong, hilang, hilang. Itu di situ mas, saya mikir, ah ntar gajian juga bisa bayar, bener nggak? Ya kan, bener dong, ntar gajian juga bisa bayar kok, bisa kita lunasin gitu kan, pelan-pelan gitu. Ya udahlah, nambah lagi, saya top up mas, tambahin utang saya, jadinya 80 juta tuh. Sorry, itu pinjamnya Udah kemana? Pinjamnya kemana, sorry. online dong mas, yang cepat, berbunga, dan Pinjol. Pinjol. iya, betul, itu kesalahan dong, ya enggak. Ya saya tahu Oke. mas, itu kesalahan. Cuma, ya itu yang saya bilang tadi, adrenalin, mas, adrenalin tuh kayak tuk, 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 gitu kan. Udah, saya tambahin, saya coba main lagi. Der, Mas Budi udah tahu lah apa yang terjadi. Habis, bener nggak? Ya kan? Habis, bener-bener hilang, nguap tuh, ya kan? Di situ saya langsung kayak, wah nggak bisa nih begini nih, ya kan, dari punya uang banyak, dari punya penghasilan yang stabil gitu kan, dari punya, intinya mau apa sih hari itu juga bisa gitu loh mas, ya kan, Ya. apa aja bisa. Terus tiba-tiba sekarang posisi di mana saya beli rokok aja nggak bisa mas, bener-bener ini nol, di rekening itu bener-bener nol, saya mau beli rokok aja nggak bisa gitu kan, kayak wah nggak beres, udah. Tapi nggak nyerah di itu mas, kan kita petarung, kalau Ya. kata orang, ya kan, kita petarung dalam artian, wah gajian nih 25 juta nih mas, ya kan, kalau jadi 50 aja udah bisa bayar sama kembalian gitu kan, maksudnya bayar untuk bulan itu gitu kan, Hmm. gajian. Wah itu yang saya tunggu-tunggu mas, kalau orang waras gajian dia setor dong ke pinjaman, bener nggak? Kalau orang waras, kalau kayak saya mungkin udah masuk kategori sama kayak korban-korban yang lain kali mas ya, udah nggak waras, ya kan, udah begini lah, ya udah begini nih, ya kan, udah kena lah, saya aduin mas, saya aduin lagi di situ, wah dikasih mas, kasih menang, ya kan, wah bener jadi 50 gitu kan, saya tarik lagi 25 tuh, intinya ngebalikin lah, udah saya bayar cicilan bulan itu tuh, ya kan, masih ada tuh mas kembali 25. Ini saya pikir, kayaknya bisa lagi diadu lagi deh, ya kan, kayaknya bisa lagi diadu lagi, kayaknya bisa lagi gitu kan, saya adu lagi, habis mas. Jadi setiap awal bulan tanggal 1, saya gajian tanggal 1, ya itu saya udah nggak punya duit, selalu. Mulailah dari situ, saya minjem lagi ke siapa, orang-orang terdekat, adik, kakak, dan mereka selalu nanya gitu kan, buat apa, kan kamu udah kerja, gajimu juga udah besar, kamu masih sendiri gitu kan, kamu belum punya tanggungan, kamu belum punya cicilan, kamu belum punya istri, belum punya anak, buat apa gaji segitu. Itu yang saya lihat dari podcast mas dari kemarin, kita belajar jadi pembohong handal mas, bener nggak,
ya kan, belajar jadi pembohong handal gitu kan. Kayak saya bilang lah, uang saya lagi nyangkut di sini, di situ, di sini buat pegangan aja gitu kan. Dan di situ pun kadang udah minjem masih kita olah juga mas, ya kan, masih kita olah juga. Dan itu saya juga nggak tahu mas, mungkin Mas Budi bisa jelasin sebentar kenapa sih orang kita kayak orang kalap mas, kita udah tahu kita kalah, kenapa kita coba lagi, habis itu kalah lagi, kenapa kita coba lagi, itu apa tuh mas namanya kalau kayak gitu tuh, sindrom apa tuh? Ya itu tadi, Bandar itu udah sukses, udah perfect, sudah berhasil membuat para playernya, pemainnya itu menyukai permainan yang dia ciptakan. Bagaimana persepsi menyukainya nih? Iya, dari si player aja nggak mau berhenti, nggak mau melepaskan permainan itu di situ sudah ada sisi candunya nih dari permainan itu. Sama kayak sosial media. Jadi kayak orang bermain di sosial media itu kan mereka berlama-lama. Mereka nggak ngeh bahwa mereka sudah rebahan, ngeliatin TikTok, Facebook dan lain-lain. Tahu-tahu udah 3 jam Betul. aja. Gitu. Jadi memang Iya, ada adrenalin di sana, ada dopaminnya. Itu dari sisi iya, permainan. Kedua, dari sisi psikologis, otak player judi online ini sudah dirasuki dengan tadi kali aja bisa menang, kepengen ngebalikin kekalahan dan lain-lain, itu yang bikin adrenalin tuh jadi tinggi gitu. Adrenalin terbentuk dari apa aja sebenarnya, salah satunya di permainan itu. kita merasa tertantang mas kalau di Heeh. situ. Benar kata orang, kita kalah satu, harus balikin jadi dua. Kita kalah dua, harus balikin jadi empat. Kita kalah empat, harus balikin jadi delapan. Terus begitu mas, terus, 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 sampai titik titik nadirnya itu, saya di tahun 2023 itu, bagusnya sih ya, ada bagusnya sedikit. Saya disindir mas, kapan kawin? Nah loh, ya kan, kapan kawin? Karena apa? Oh saya udah mateng, umur di 25 26 gitu kan, penghasilan udah tetap, ya kan. Terus juga ya insya Allah aman lah ke depannya gitu. Yang jadi pertanyaan buat saya adalah mau pakai apa kawin ya mas? Saya nggak punya apa-apa, ya kan. Wah di situ mungkin waktu seminggu 2 minggu itu saya tidur selalu malam, bahkan bahkan pernah mas kayak nangis gitu kan, lagi diam aja nangis gitu kan, karena posisi mungkin masih tanggal-tanggal 10 tapi udah nggak megang duit, nggak megang duit, nggak megang duit gitu kan, kayak orang tuh nggak ada yang tahu gitu, orang tuh nggak ada yang tahu posisi saya seperti ini tuh nggak tahu gitu kan. Mungkin yang tahu sekarang ini ya cuma Mas Budi aja gitu, orang nggak, benar-benar nggak ada yang tahu sama sekali gitu kan, nol. Yang mereka tahu cuma kalau menang, kalau menang, kalau menang, kalau kalah mereka nggak tahu. Nah jadi berjalan sampai detik ini, kenapa saya kepikiran buat ngobrol sama Mas Budi, karena baru benar tadi pagi ya, saya, ini kebodohan yang saya bilang paling bodoh sih mas. Sampai bulan Januari kemarin itu, saya punya hutang kurang lebih 150 juta mas. Hutang, ya, hutang. Tapi nggak tahu ya, mungkin Bandar itu pinter ya mas ya. Bandar itu pinter, saya akuin. Di bulan Februari kemarin, saya dikasih menang mas. Berapa? 250 juta mas. Menang tuh, ya kan. Oh saya lunasin dong. Betul nggak? Ya kan, saya lunasin. Saya udah bahagia mas. Saya megang duit, wah 100 juta nih gitu kan, udah bisa nih buat modal nikah. Udah saya hapusin, udah saya hapusin semuanya tuh, rekeningnya, aplikasinya, segala macem. Tetap aja karena ada iklan, ada apa, tetap pikiran, wah ya ada 100 juta kalau diolah bisa nih, bener gak mas? Iya kan, Hmm. bayangin, wah 100 juta kalau jadi 200 juta bisa langsung buat nikah minggu depan nih, ya kan, aman gitu kan, aman banget gitu kan. Hmm. Udah ya, kalau warasnya sih ya tunggu aja ntar, tengah tahun kek gitu kan, nabung dulu gitu kan, jangan buru-buru. Udah saya main mas, dari 100 lu des 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 des, itu kurang lebih seminggu mas, habis. Itu itu di situ saya ngerasa kayak, maaf ya mas ya saya ngomong kasar, anjing goblok banget gua gitu kan. Anjing goblok banget gua, dalam artian ini udah kembali ke titik plus loh, bukan nol lagi loh mas, bukan minus, udah ke Hmm. plus loh. Anjing goblok banget gua, kok tiba-tiba jadi nol lagi. Wow, bangkit lagi mas adrenalin. Ditambah maraknya, karena mungkin saya udah ngelunasin ya hutang-hutang saya. Jadi pada ngechatin saya, limit Anda sekian, limit Anda sekian, limit Anda sekian gitu kan. Oh, tergoda dong mas. Ya nggak sih, saya tergoda dong kayak, diadu lagi deh. Ya. Ya kan, diadu lagi deh. Ya, pinjam lagi mas, nggak tanggung tanggung mas, kalau sekarang saya langsung 100 langsung saya pinjam mas.
ya kan 100. Ya kalau ada yang nanya, emang bisa pinjol sebanyak itu pinjamnya? Ya nggak cuma satu dua aplikasi, tiga atau Hmm. empat lah gitu kan. Hmm. Akhirnya saya adu. Baru banget minggu kemarin tuh saya coba. Dan puncaknya adalah tadi pagi itu semuanya benar-benar hilang mas. Jadi saya ngerasa astaga kok hidup gini banget ya kan kok susah banget gitu kan. Orang udah dikasih enak, orang udah dikasih bahasanya kemapanan, kestabilan, kok bisa gitu kan. Ya, saya Islam mas, saya punya Tuhan gitu kan. Saya punya Tuhan, saya tahu saya harus berdoa ke siapa gitu kan. Cuma kenapa pas lagi begitu saya nggak kepikiran, justru di saat udah, itu saya selalu ada bahasa kayak, kok begini sih ya Tuhan, kok begini sih gitu kan, kok gini banget. Jadi berusaha menyalahkan bukan saya sendiri gitu kan. Saya coba nyalahin, maaf saya coba nyalahin kok begini, kok nggak adil hidup, kok Ya. nggak bisa gitu kan, kok Hmm. nggak seperti yang diharapkan. Setelah ini saya beranikan untuk melihat berapa sih yang udah saya setor. Makanya saya bilang udah waktunya untuk cerita, karena menurut saya kemarin saya cerita saya pendem mas, saya bingung mau cerita ke siapa tuh, saya bingung. Hmm. Saya rasa ini kalau cerita ke keluarga, udah 100% saya dimaki-maki mas, Hmm. dimaki-maki, mungkin dicoret dari kakak kali ya, mungkin ya. Ya kan. Mungkin habis itu keluar semua gitu kan. Kalau saya cerita ke ke cewek saya, mungkin juga kemungkinan besar dia bakal ninggalin saya. Karena apa? Gue mau nikah tak umur berapa kalau lu nggak nikah nikahin gue gitu kan, duit lu nggak ada ya kan, justru bukan duit malah utang yang ada. Hmm. Jadi di titik situ saya ngelihat, saya langsung nyebut mas, Allahu Akbar, kurang lebih dari pertama saya main sampai sekarang itu udah, mungkin tadi mas sudah lihat ya, kurang lebih sekitar 1,1 miliar itu saya masukin ke situ mas. Kan saya udah kirim tadi buktinya, bener dong ya Hmm. kan. Saya masukin, saya mikir mas bisa bayangin nggak mas, dengan uang segitu yang kalau benar-benar saya olah, saya benar-benar tabung, saya benar-benar pikirin keluarnya kemana. Hmm. Mungkin saya sekarang udah punya rumah, mungkin sekarang saya sudah punya anak, anak saya udah sekolah, tapi saya masih di titik nol mas, minus malah sekarang, ya kan. Sekarang boleh beli jujur, saya beli rokok aja, saya minta beliin cewek saya mas, saya minta beliin dia karena segini. Nah, yang saya minta tolong sama mas, karena apa saya berani buat chat, coba mas bantu saya cuci otak supaya udah jangan balik lagi ke sana, jangan balik ke jurang itu gitu, jangan balik ke jurang itu. Kamu tuh kalau udah di titik nol, di titik plus gitu kan, kenapa harus balik lagi ke minus, ya kan. Sekarang saya balik lagi, saya punya hutang ratusan juta, bulanan saya habis begitu aja buat nyicil, buat ini buat itu, kayak wah mas, mau nangis cuma air mata kayaknya udah kering gitu kan, mau kepikiran saya bingung mau ngapain, jadi kayak hilang arah gitu. Nah saya minta bantu sama Mas Budi, coba Mas lurusin dong pemikiran saya, yakinin saya kalau itu tuh semua hal yang bisa kita bilang sampah Mas, ya kan. Tapi baik lagi, narkoba sampah sampah Mas, nagih oh jelas gitu kan. Padahal prinsip saya dulu gini Mas, yang bisa merusak laki-laki apa sih, hiburan, ya nggak. Hiburan ini kayak apa sih, kayak yang saya lihat dulu karaoke karaoke, LC LC, ya kan, itu merusak. Apalagi judi, ya itu merusak. Apalagi narkoba, ya itu merusak. Cuma kalau dipikir secara waras, itu kayaknya nggak ada yang beres deh. Tapi ada aja yang begitu, masih ada ketagihan, ada. Dulu saya mikirnya gitu mas, idealis idealis ya kan. Pas udah nyemplung, kok jadi gua yang bego gitu kan. Kok jadi gua yang bego gitu kan, kok jadi gua yang hancur gitu. Monggo Mas Budi, kira-kira untuk posisi saya saat ini sih sebenarnya kalau boleh jujur bisa dibilang aman, saya masih aman Mas, ya kan, dalam artian saya masih bisa bayar semua tanggungan saya masih bisa. Coba yang harus saya rubah ini mindset, pola pikir saya, prinsip saya. Nah itu ngerubahnya itu gimana, itu saya udah ngelakuin yang semua orang saranin, hapus aplikasinya iya, ya kan. Hapus semua rekeningnya iya, tutup akun udah gitu kan. Selalu tapi tiba-tiba oh, ada aja, ada gitu tiba-tiba nggak tahu dari mana, lagi diem coba lagi duduk coba lagi rokok santai sambil ngopi coba padahal saya udah coba ngalihin ke yang lain, yang kayak Mas Budi bilang ngelihat TikTok bisa 3 jam, saya udah cobain Mas,
karena mungkin masih terngiang-ngiang akhirnya ya udah. Bahkan Mas Mas Budi mungkin tahu sekarang di TikTok banyak video-video yang ada watermarknya itu ya kan, isinya tuh bla 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 88 bla 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 77 ya kan, Toto apa 4D apa ya kayak gitu-gitu, jadi kayak bisa nih gitu kan. Tuh, jadi kalau buat masalah keuangan sih saya pikir insya Allah ke depannya selama saya nggak ini ya Mas, selama saya masih nggak di situ itu aman ya kan. Ya mungkin yang bakal jadi problematika adalah ya nikah mundur, punya rumah mungkin nanti gitu kan. Ya itu resiko yang harus saya terima gitu kan. Cuma mindsetnya ini Mas, gimana cara ngerubah? Karena yang saya boleh jujur, saya ngelihat teman-teman yang ikut cerita di Mas itu, mungkin kalau dibilang parah, ada yang lebih parah dari saya. Bener nggak Mas Budi? Ya kan? Dalam artian mereka nggak punya penghasilan, tapi masih dilanjut. Bahkan kadang yang kemarin saya baru tonton yang kasusnya 750 juta, Mas. Ya kan? Itu saya pikir kayak kalau dibilang secara eh, lebih parah, ya kita sama-sama parah gitu kan. Kita sama-sama parah, kita penyakitan gitu kan. Kita udah kena gitu kan. Cuma mungkin kalau saya lihat bedanya adalah eh, kalau saya oke, saya tahu saya bisa, makanya saya ambil kayak gitu kan Mas. Ya Ya. kan? Bukan yang eh, maaf uang orang lain atau segala macam yang saya tahu saya nggak bisa balikin, nggak saya olah gitu. Cuma sekarang balik lagi Mas, gimana Mas Budi? Mindset, cuci otak saya sekarang, tolong, Ya, ya. tolong cuci otak saya. Lu kerjanya di mana, Bro? Di Bekasi deh, kayak di Bekasi. Bekasi. Apa? Nggak apa-apa, nanti gue ini gue pengen tahu aja, gue pengen biar masuk ke, gue pengen Di, ngobrol dari teman ke teman gitu loh. Itu lu nggak kerja sama orang, kerja sendiri maksudnya apa gimana? udah bikin usaha sendiri, Oh, itu yang gaji udah bikin dua usaha puluh sendiri, yang gaji 25 juta itu usaha sendiri. usaha sendiri. Bener-bener Oh, awal lulus kuliah itu, ya. makanya kalau boleh jujur saya uang itu, alhamdulillah sampai saat ini masih mengalir begitu, Mas. Cuma mengalir kemana itu yang nggak jelas. Ya. Itu yang saya stresnya itu di situ, Mm-mm. gitu kan. Saya ngeliat, wah saya punya karyawan, dia bisa beli motor, dia bisa beli mobil, kok saya nggak bisa, gitu kan. Kok saya nggak bisa, malah malah karyawan yang bisa, gitu kan. Mm-mm. Kayak stres gitu loh Mas, stres, Ya, ya, siap-siap. Ya makanya gue tanya stres. itu dulu, gue biar tahu dulu nih, lu uangnya dari mana. Jadinya gue bisa enak nangkepnya. Kalau ngebalik lagi ke situ, lu di usia lu itu masih muda gitu ya. Terus lu diberikan apa ya? Diberikan kemudahan. Lu bisa dibilang sebenarnya orang-orang terpilih untuk mendapatkan finansial yang lebih baik daripada orang Betul, lain di usia lu gitu. iya Mas. Itu perlu di ini tuh, perlu di garis bawah itu. Kenapa itu buat ningkatin rasa syukur? Memang perlu kayak gitu. Kalau soal nominal judi ya, kan ada yang rungkatnya kecil, rungkatnya besar, tapi tetap aja dari sisi psikologis itu bener-bener ngancurin. Itu kita analogiin kayak orang kena HIV aja. Orang kena HIV mau stadium 1 ataupun stadium 4 sama-sama HIV kok. Sepakat. Jadi nggak ada yang lebih mending, nggak ada yang lebih ini sebenarnya nggak ada gitu. Kalau kita analogian ke situ, nah di judi kan juga sama gitu. Lu mau rungkat 10 juta, lu mau rungkat 1 M, sama tetap aja. Pintunya adalah pintu judi gitu. Jadi dopaminnya, sisi candunya, efeknya sama aja gitu. Nah kalau pengen ngebalik lagi, yang paling mudah, lu kan kuliah, jadi gua anggap lu orang yang berpendidikan lah. Ya tujuannya kuliah memang nggak buat sukses gitu. Berapa persen sih lu ilmu di kuliah digunakan di kehidupan itu paling paling kalau ada Betul. penelitiannya juga paling nggak lebih dari 17% gitu. Tapi kuliah itu gunanya untuk kita membuat konsep berpikir, membuat kita alur berpikir. Jadi struktur berpikir kita itu benar gitu loh. Pola pikir kita benar, Hmm. tujuannya kuliah tuh kayak gitu. Agar pola pikir kita, struktur berpikirnya tuh lebih baik. Apakah bisa memastikan orang yang kuliah lebih sukses daripada yang enggak? Enggak juga. Hmm. Tapi peluangnya lebih banyak. Si judi online ini kan mereka kan sebuah bisnis, Bro. Ada skill nggak dalam permainan yang lu mainkan? Enggak, nol. Ya makanya itu tadi, kalau gua flashback ke belakang lagi waktu zaman trading gua nggak mau masuk juga karena gua udah baca bukunya, fundamental dan teknikal gua baca
buku saham gitu. Gue baca, gue pelajari berbulan-bulan kayak gitu sampai gue menentukan, oh yes, ini nggak cocok buat gue gitu. Jadi gue ada literasi buat gue menentukan mau masuk atau enggak gitu. Jadi teman-teman, lu juga mestinya cari tahu ini adalah permainan apa sih? Kok bisa gua depo 100 dapatnya 300? Itu apa? Mereka itu uh, cara cara perputaran uangnya itu seperti apa? Kalau saham obligasi sudah jelas, lu naruh di Unilever untuk long term gitu ya. Lu naruh 50 juta, nanti 5 tahun lagi lu dapat 200 juta umpamanya ya. Lu dapat dividen dari sana, terus apa namanya, dari saham yang naik. Kenapa sahamnya naik? Karena Unilever perusahaannya bagus, untungnya besar, makin tahun untungnya besar. Itu udah apa namanya, menunjukkan bahwa lu dapat uangnya itu jelas ada perputaran di sana. Perputarannya udah jelas, lu udah bisa ngelihat. Lu tahunya dari mana? Kan Unilever mengeluarkan pembukuan setiap tahun, lu tinggal Hmm, ngeliat aja annual reportnya, iya, ya kan? beda dah kalau sama judi beda. Nah, ya kan. Nah, kalau di judi kan nggak bisa, bro. Jadi saat lu menentukan saham tadi, waktu lu milih di obligasi Unilever kan, lu kan menganalisis ini perusahaan ini bakalan grow up nggak nih untuk 2 tahun ke depan. Masa lu naruh Hmm, saham ke perusahaan yang mau bangkrut? Nggak mungkin dong. Lu betul. pelajarin dulu tuh annual reportnya, lu pelajarin dulu pembukuannya, finansialnya bagaimana, baru lu bisa masuk, ya kan? Nah, kalau di judi lu mau analisis apa? Apa yang dianalisis di judi itu, di judi online, slot, ceme, dan lain-lain? Apa yang dianalisis? Gak ada. Nah, kemarin kemarin saya nonton yang itu, Mas, yang Mas Budi bikin statistik ya, yang ada Mm-mm. statistik kemungkinannya RNG dan segala Iya, macam. uh-uh. Itu kan kalau ngomong berarti sebenarnya lebih ke arah peluang ya kan, Mas. Tetap ada peluang sebenarnya kan. Ada peluang, tapi peluangnya itu berapa ribu persentasinya lu bakal memenangkan karena lu bertarung dengan jutaan. Masuk akal nggak? Nggak usah sih slot. Dadu, dadu, dadu. Lu tahu dadu kan? Iya, 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 iya. Nah, lu ingat pelajaran SD atau SMP dong soal masalah Iya, tingkat peluang dari dadu balak 6 kalau kita lempar. iya, Ingat iya. ya? Nah, Susah banget. berapa kali lu dapat memenangkan balak 6 ini? Susah, Itu udah susah banget. itu udah sangat susah, bro. Ada kemungkinan ada. Itu aja cuma 6 angka, bro. Dadu itu kan cuma ada 6 angka, ya kan? Iya, kita minta satu doang padahal kan. Kita minta satu aja nih, yang namanya lu minta di balak 6 ya, 6 ya. Iya, Itu aja membutuhkan presentasi yang beribu-ribu kali, bro, untuk lu bisa mendapatkan peluang angka 6. iya, betul, Itu betul. itu 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 cuma 6 angka. Gimana ya nggak kelihatan ya? Bukan nggak kelihatan. Gimana dengan yang ribuan dan jutaan angka? Kan nggak masuk akal di sana. Sebenarnya kayak gitu aja. Tuh, betul, Sebenarnya betul, paling betul. gampang gitu. Itu kan nalar. Jadi logika ini perlu digunakan. Lu untuk bisa memenangkan itu, lu mungkin bisa membutuhkan uang bermain terus-menerus. Itu bisa menghabiskan Iya. miliar-miliaran dulu atau triliunan dulu. Baru kejadian tuh ya. Baru ada peluang buat lu bisa menang, dan itu nilainya bukan 1 triliun nanti bakal bertambah, enggak. Jadi lu memainkannya dulu, memainkan berkali-kali permainan itu, dan kalau dijumlahkan sebagai nominal nanti, lu paling enggak harus menghabiskan triliunan baru lu bisa ada kesempatan buat menang. Itu yang Itu juga nggak real. menang sebenarnya, Mas. Itu yang real, betul. Itu yang real. Itu yang jenis permainan secara algoritma tuh harusnya seperti itu. Iya, Tapi di judi online sekarang kan gak kayak gitu. Lu main 2 kali aja udah dikasih menang, ya kan? benar, Kenapa? benar, Iya, karena benar. karena di situ ada bandar yang bermain di sana, campur tangan bandar. Mereka tuh nge-track elu. Itu sangat mudah, bro. Mereka Jadi bisa menang kalah tuh nge-track sebenarnya yang ngatur mereka. kalahnya elu yang mereka yang ngasih, menangnya lu mereka yang ngasih. Nah, mereka itu lebih jago dari psikiater-psikiater, psikolog-psikolog itu karena mereka bisa ngelihat psikolog orang nih mau berhenti gue kasih menang gitu. Ngerti nggak? Bener, bener. Gitu. Justru suksesnya mereka di situ. Mereka berhasil berarti itu. Jadi logika-logika kayak gitu yang kadang-kadang nggak digunakan sama teman-teman. Ini kan logikanya logika berdasarkan fakta. Gue lagi nggak ngecap, memang ya, makanya silakan berargumen nama gue, ayo, tapi berargumen jangan debat kusir. Berargumen dengan keilmuan. Iya, Jadi dengan literasi jadinya enak. Makanya ayo, monggo kalau ada yang pengen debat argumen, ayo.
Tuh sales-sales gitu. tuh mas, sales-sales tuh. Makanya ada yang komen di YouTube gua kemarin, yang ada yang ngerukat 750 juta, terus ada mungkin adminnya atau segala macam, dia bilang nggak usah ngomong di podcast itu kalau nggak ada bukti. Coba tolong tunjukkan buktinya. Kalau mau ditunjukkan buktinya, ada hal baik apa yang bisa lu Iya, persembahkan ke kami? iya, benar. Kecuali lu kalau ada buktinya, gue ganti 2 kali lipat. Oke. Terus cara perjanjiannya bagaimana? Nah, Kalau lu bakal ngebalikin orang kita nggak pernah ketemu, terus hitam di atas putih, gimana ceritanya? Kalau semamanya gue di kasih situ, bukti, lu nggak mau bayar, gimana? ya lu di mana gitu kan? Ntar yang Iya. kayak di itu di Kamboja kek, di mana kek, ya Mm-mm. kan? Terms and conditionnya gimana? Cara kita membuat perjanjian, kalau memang gue kasih bukti, lu bakalan bayar 2 kali lipat dari kekalahan narasumber yang ada di podcast gue. Hal apa yang bisa menjanjikan kalau gue kasih bukti, terus lu tetap bayar? Nggak Benar. ada hitam di atas putih, nggak ada materai. Gue kasih bukti juga lu kabur mamanya, ya kan? Jadi Iya, itu nonsen gitu. Itu. Nah, gue balik lagi ke lu. Itu yang tadi algoritma segala macem itu, gue bikin video itu tuh berdasarkan literasi, bro. Gue bener-bener riset. Itu pertama. wah, Kedua, itu tadi lu bermain sama sesuatu yang nggak bisa lu kontrol, dan permainan itu bisa dikontrol sama si bandar, lu nggak bisa ngontrol, susah. Candu ini kan sebenarnya bisa kita konotasikan hal baik dan bisa kita konotasikan hal negatif. Banyak juga candu-candu yang positif. Banyak orang kecanduan sholat juga positif, wah ya kan? itu positif banget mas. Ya kan? Banyak orang yang ketinggalan sholat, mereka sampai sedih, stres kayak gitu. Ada banyak, ya kan? Candu ini kan pada dasarnya hanya sebuah kebiasaan atau habit yang berulang-ulang dilakukan, itu aja. Kategori candu itu sebenarnya definisinya kayak gitu aja, secara sederhana. Kayak lu ngerokok, kayak kita ngerokok, itu kan sebenarnya karena kita udah sering berhari-hari, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita ngerokok. Jadi kalau pengen Benar, ninggalin susah. benar, Sebatas benar. seperti itu, sebatas seperti itu. Tapi di dalamnya rokok ada nikotin. Ah, itu lebih lebih dahsyat lagi efeknya. Udah nggak ada nikotinnya aja kita susah ninggalin karena kebiasaan yang berulang-ulang, apalagi ada nikotinnya tambah susah, Iya, ya ada kan? zatnya dah gitu ya. Betul. Sama nih kayak di judi online. Orang nggak usah lu apa namanya punya adrenalin segala macam juga udah bikin nyandu, lu udah ngelakuin permainan itu berulang-ulang, apalagi lu ada sisi dopaminnya di sana. Tadi lu dendam, kepengen balikin kekalahan, lu berpikir kali aja bisa menang, terus lu benci karena lu udah terlanjur kalah segala macem. Dopamin seperti itu yang memacu adrenalin lu untuk jebur lebih dalam, dan itu diketahui oleh siapa? Diketahui oleh bandar bahwa lu sekarang tuh lagi dalam posisi ragu-ragu, kepengen berhenti atau enggak, ya lu kasih menang. Mereka sangat mustahil, sangat kecil sekali mereka nggak memperhatikan hal-hal psikologi kayak gitu. Orang yang berputar di situ triliunan kok. Mas, tapi kalau kayak gitu berarti semua orang sebenarnya kelihatan ya, udah tahu dia siapapun itu kan yang main puluhan ribu gitu. Ya, ya, ya. Jadi hal apa yang bisa mematahkan argumen gua? Nggak ada. Silakan. Kalau ada ya Saya, silakan, monggo gitu. saya ketampar tadi pas dibilang balak 6 itu. Iya ya, kita ngelempar ribuan kali juga belum tentu ya. Tapi terlepas dari itu, teman-teman yang pada bermain itu memang ini nggak pukul rata ya, hampir rata-rata itu teman-teman kepengen mendapatkan uang instan, kepengen mendapatkan kekayaan yang instan gitu. Jadi kepengen kaya instan. Jadi pada awalnya memang niatnya niat kurang baik lah gitu. Mereka lupa Hmm. bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu butuh proses gitu. Makanya balik lagi ke lu. Lu waktu ngebangun bisnis itu emang lu dalam waktu sehari 2 hari terus lu bangun, karena kita terlalu sering diberi kemudahan di dunia digital ini, kita menganggap bahwa sesuatu itu ya mudah, sesuatu juga Benar. instan. Yang saya bilang mas, sehari 500 ribu cuma duduk diem, siapa yang nggak mau sih mas? Ya, Eh, kalau yang udah gitu mas, yang cerita juga sama Mas Budi, titik balik mereka tuh sebenarnya di mana sih? Berani buat ngomong, titik mereka berani buat udahlah ini semua cukup gitu. Itu apa sih ya macam-macam biasanya? ya. Variasi dia, dinamis banyak. Ada juga yang katanya ya, yang mereka rungkatnya di atas 500 juta. Kenapa mereka berani ngomong sama gue itu? Mereka menganggap apa omongan-omongan gue itu masuk akal gitu. Mereka menganggap seperti itu. Makanya
Gue juga udah ngomong gue bukan psikolog, tapi teman-teman gue banyak yang psikolog, makanya gue selalu cerita teman gue itu banyak menerima pasien, yang pasien-pasiennya tuh mau mati karena kecanduan judi online. Tapi Gitu. itu bener adanya Mas, bener Ya emang itu ada. ada banyak mereka punya pasien orang-orang kayak gitu. Tuh, gue bukan motivator, gue juga bukan ustadz, gue cuma ngasih, ini loh, lu punya otak cara menghargai karunia Tuhan ini, otaknya ya dipakai, cara makainya gimana? Ya itu tadi logika, logika itu memang harus kita jalankan. Logika logika dadu udah jelas yang pertama. Terus logika main slot, kita bermain kayak kita berantem sama setan. Lu berantem sama sesuatu yang nggak bisa lu lihat, sedangkan si bandar itu ngeliat lu, setan itu ngeliat lu nggak bisa ngeliat. Iya. Yang kasusnya paling parah menurut Mas Budi itu kayak gimana sih? Wah, Yang bisa banyak dibilang banyak kamu banget, tuh Bro. belum kehilangan apa-apa, berhenti sekarang sebelum jadi kayak gimana gitu loh Mas. Titik terburuknya yang mungkin Mas Budi pernah dengar tuh kayak gimana sih terburuknya? Ada yang soal nominal, ada yang nggak soal nominal. Ada nih video yang belum gua upload juga, parah, kemarin dia nangis-nangis. Itu masih muda dia. Mungkin kayak lu juga tuh. Dua kalau nggak salah. Bener-bener nangis-nangis itu, dia udah sampai diusir dari rumah. Jadi dia melakukan 1001 alasan untuk berbohong itu, mencari tahu. Jadi banyak akhirnya complicated. Dia akhirnya sekarang diusir dari rumah, nggak ada diakuin, terus dia pengen salim, kepengen keluar dari rumah, ibunya aja ngusir dia pengen salim, cium tangan sama bapaknya, itu bapaknya nggak mau, dia bilang bapaknya udah, Sampai seg- itu yang bikin gua, aduh, goblok, jancok gitu. Tapi gue yakin saat lu berhenti, saat lu udah terbuka otaknya, gue yakin banget nanti usaha lu, karena lu berpikirnya kan udah fresh. Jadi lu ntar bakal ketemu ide-ide baru. Oh ya gini, udah gue lu catat aja utang gue kemarin segini, dari usaha gue gini, ya udah lu bakalan menjalankan usaha itu semaksimal mungkin sampai dengan gue bisa ngelunasin utang, nanti lu dapat nabung lagi, ya udah kayak gitu, dia jadiin proses aja, proses hidup lu aja. Kayak kemarin yang 750 sama berarti pemikiran kita tuh ya rata-rata Mas. Yang dia bilang saya masukin 50 terus sehari 5 juta sampai ngebalikin 750. Semuanya sama pemikirannya itu ya. Mereka tuh punya pikiran kayak sehari itu segini, sehari segini. Saya punya pemikiran seperti itu gitu kayak. Mm-mm. Tapi nggak Iya, pernah kecapek tuh, nggak pernah iya, seumur umur tuh nggak pernah. Mas Budi, pokoknya terima kasih, doain doain buat saya aja ya Mas ya biar cepat sembuh dari penyakit-penyakit yang nggak kelihatan ini ya. Semoga setan saya kalah ke depannya. ya, pasti pasti bisa, pasti bisa.